Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Terima kasih yang kami ucapkan tak henti-hentinya dukungan penuh dari pimpinan Fakultas Kedokteran ini, dalam hal ini Ayahanda Dekan Dr. Nasruddin MD Mapara SPB Konsultan, sudah hadir Dok. Terima kasih untuk Alhamdulillah. mensupport selalu kegiatan kajian ilmiah kita rutin, dan juga yang sama-sama kita cintai narasumber kita Al Ustadz Haji Saiful Yusuf LCMA Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu jaga ki Ustadz. Amin. Dan juga teman-teman dosen dan juga tendik yang telah bergabung, dan insya Allah sebentar masih akan terus bertambah partisipannya. Alhamdulillah di akhir tahun Masehi ini, tanggal 30 Desember, hari Sabtu, eh, malam minggu ya, lebih tepatnya kita ada jadwal kajian rutin ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Dok, terima kasih. Eh, dari tema terakhir, jadi jadwal kajian rutin kita ini eh, sifatnya tematik, dan tema terakhir masih seputar ibadah zakat. Dan pada kesempatan kali ini sudah memasuki pembahasan sesi kelima. Dan insya Allah malam ini kita akan mendengar kajian bersama dari Ustadz kita yang kita cintai, Ustadz Saiful, terkait eh, topik rincian dari pembahasan fikih tentang ibadah zakat. Em, untuk efisiensi waktu barangkali, supaya kita bisa menyimak banyak dan menyerap ilmu dari Ustadz Saiful, untuk eh, kami berikan kesempatan dan mohon berkenan untuk dapat memulai kajiannya. Tafadhal Ustadz, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Hadirin dan hadirat Sivitas Akademika Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia, yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan pula mungkin kalau ada peserta yang lain yang hadir bersama kita pada malam ini, semoga Allah merahmati semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat kemudahan kita bisa bersama-sama mengkaji dan mempelajari ajaran, meskipun kita berada yang berbeda. Karena itu mari kita selalu syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan Alhamdulillah. mengucapkan puji-pujian dan pengagungan kehadirat Allah Rabbul Alamin atas nikmat yang berlimpah, umpamanya nikmat iman, nikmat Islam, yang merupakan nikmat yang paling besar yang hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang dipilih saja. Tak lupa kita bersolawat dan bersalam Nabi kita, junjungan kita
manusia yang paling kita cintai, suri tauladan bagi kita semua dalam kehidupan, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma salli wa sallim wa pula barik kepada alaihim. keluarga beliau dan sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhu. Hadirin wal hadirat, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita pada malam ini masih dalam kajian fikih ibadah. Kita masih membahas rukun-rukun Islam. Kita saat ini sedang membahas tentang zakat. Hukum yang terkait dengan zakat, yang mana dalam pengajian kita yang terakhir kita sudah membahas tentang zakat emas dan perak, zakat dhahabi wal fiddah. Sudah kita jelaskan kesimpulannya bahwa emas dan perak adalah harta yang wajib kita keluarkan zakatnya jika telah memenuhi syarat wajibnya dikeluarkan zakat. Itu apabila telah mencapai nisabnya dan berlalu pada nisab itu selama 1 tahun hijriah, dengan istilah haul. Nisab adalah eh, batas minimal dari emas dan perak yang kita miliki yang terkena wajib zakat. Dalam hal ini untuk emas adalah 20 misqal atau 20 dinar, yang hari ini itu setara dengan 85 gram emas. Siapa yang memiliki emas seberat 85 gram atau lebih dan itu bertahan selama 1 tahun, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Adapun perak, maka nisabnya atau batas minimal wajib zakat terhadap perak adalah 200 dirham, yang kalau dikonversikan ke dalam timbangan beratnya adalah 595 gram perak. Siapa yang memiliki perak seberat 595 gram dan bertahan selama 1 tahun hijriah, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Juga sudah kita bahas pada pengajian yang lalu tentang perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai zakat perhiasan. Ya, perhiasan emas dan perak apakah juga wajib dikeluarkan zakatnya? Ini terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak wajib zakat karena dia sama dengan pakaian yang dipakai dan semua kebutuhan dalam hidup kita itu tidak terkena zakat. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa emas dan perak meskipun dalam bentuk perhiasan juga wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Berdasarkan beberapa hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mana Allahumma beliau salli wa sallim wa barik bertemu alaihim. dengan perempuan yang datang pada beliau bertanya dan pakai perhiasan dari emas. Ketika beliau melihat, beliau bertanya, apakah engkau sudah keluarkan zakat perhiasan emasmu ini? Nya belum ya Rasulullah. Jadi maukah engkau di hari kiamat nanti engkau dipakaikan oleh Allah dengan gelang dari api neraka? Kan zakat gelang tersebut. Maka itu juga pendapat sebagian ulama berdasarkan hadis ini, dan inilah pendapat yang lebih berhati-hati. Bila pendapat pertama kita mengambil yang lebih berhati-hati adalah tetap kita keluarkan zakat emas dan perak meskipun dalam bentuk perhiasan. Itu kesimpulan daripada pengajian kita pada pekan yang lalu. Ini saya ulang kembali karena akan berkaitan dengan sebagian pembahasan kita pada malam hari. Emas dan perak selain zatnya adalah zat emas dan zat perak, dia juga merupakan alat tukar yang digunakan di masa yang lalu. Dia berfungsi seperti uang di zaman kita. Ya, bahkan dia adalah uang di zaman itu. Orang berbelanja harus membeli dengan apakah uang emas ataukah uang perak, yang di negeri Islam dikenal dengan istilah dinar ya untuk uang emas dan dirham untuk uang perak. Nah, sehubungan dengan itu, hari ini kita sudah tidak menggunakan lagi emas dan perak sebagai alat tukar.
alat untuk berjual beli, untuk berbelanja. Tapi kedudukan emas dan perak hari ini telah digantikan oleh uang-uang, ya, uang kertas, ya, apakah itu uang koin, bahkan sekarang uang elektronik. Ya, kita sudah eh, kurang penggunaan uang secara fisik dan kita kebanyakan hanya bertransaksi secara elektronik dengan menggunakan kartu-kartu, ya. Yang dari situ kita kemudian memindahkan, ya, uang yang kita miliki ke tempat lain dalam sebuah transaksi. Nah, karena di zaman ini kita tidak menggunakan lagi emas dan perak sebagai alat tukar, ya, sebagai alat berbelanja, maka apa yang menduduki posisi emas dan perak, yang menempati kedudukan emas dan perak di masa lalu, hukumnya sama dengan emas dan perak. Hukumnya sama dengan emas dan perak. Hari ini kita menggunakan uang, ya, dengan berbagai eh, ya, berbagai jenisnya. Ya, setiap negara punya mata uang sendiri. Uang-uang ini hari ini menempati kedudukan emas dan perak di masa yang lalu. Kan apa namanya, belum lama eh, manusia di dunia masih menggunakan emas dan perak sebagai basic daripada uang yang dicetak. Mereka atau negara-negara yang ada selalu mencetak uang sebanyak cadangan devisa emas dan perak yang mereka miliki. Sampai kemudian uh, terjadi perubahan dan tidak lagi mencetak uang berdasarkan uh, emas dan perak tersebut. Jadi biar tidak punya cadangan emas juga bisa cetak uang yang banyak. Gitu. Sebelumnya itu masih berbasis kepada emas dan perak, namun hal ini sudah tidak lagi. Singkatnya bahwasanya mata uang yang kita gunakan sekarang ini itu berfungsi sama dengan emas dan perak di masa yang lalu. Karena itu para ulama mengatakan bahwa uang-uang yang kita miliki meskipun secara zatnya dia tidak memiliki nilai yang sama dengan emas dan perak, ya, uang kertas itu kan cuma kertas saja. Ya, zatnya tidak memiliki nilai, berbeda dengan emas dan perak, uang dinar, uang dirham memang zatnya bernilai. Sekarang kita pegang kertas, kita pegang koin yang zatnya sama sekali tidak bernilai. Ya, tapi disepakati bahwasanya uang-uang tersebut memiliki nilai seperti angka yang tertera di atasnya. Sehingga jadilah uang itu sesuatu yang berharga berdasarkan kesepakatan manusia. Karena itu, uang juga terkena kewajiban zakat padanya. Ya. Orang yang punya uang sama dengan orang yang punya emas dan perak. Karena itu uh, nisab daripada emas dan perak itu juga yang berlaku pada uang yang kita miliki. Bagaimana kita menghitung zakat uang kita? Yaitu apabila kita memiliki uang yang nilainya setara dengan emas seberat 85 gram atau perak seberat 595 gram. Kalau kita punya uang sebanyak itu, maka uang kita telah sampai pada nisabnya. Di minimal nilai atau harga 85 gram emas atau harga 595 gram perak. Tapi jika keduanya memiliki perbedaan nilai seperti hal ini, di zaman Nabi bisa dikatakan emas sebanyak 20 dinar itu setara nilainya dengan perak sebanyak 200 dirham. Yaitu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira nilai perak itu sepersepuluh dari nilai emas. Maka untuk emas itu 20 dirham nisabnya, dan untuk perak adalah 200 dirham. Namun hari ini nilai perak itu mengalami penyusutan yang sangat jauh, berbeda dengan nilai emas. Ya, emas itu tetap stabil, ya. Yang kalau di zaman Nabi orang bisa beli kambing dengan 1 dinar, hari ini juga kalau kita konversikan 1 dinar ke dalam mata uang manapun juga itu bisa dipakai membeli kambing dengan harga. Berbeda dengan perak yang mengalami penyusutan harga yang sangat sangat jauh.
ulama kemudian mengatakan bahwa pada dasarnya kita melihat mana yang lebih rendah, mana yang lebih rendah. Jadi uang kita ini kita konversikan ke emas, ke nilai emas atau nilai nilai perak. Mana yang lebih rendah, maka itu yang menjadi patokan nisab uang yang kita miliki. Karena itu lebih menguntungkan kaum fakir miskin. Ya, lebih menguntungkan kaum fakir miskin. Yang mana yang lebih rendah, eh, zakatnya duluan lebih cepat keluar gitu. Ya, karena zakat lebih cepat keluar, maka dia lebih menguntungkan fakir miskin. Hanya saja karena hari ini nilai emas dan perak itu tidak sama di zaman Rasulullah SAW, yang mana nilai emas cenderung stabil sampai saat ini, ya, dan nilai perak sangat rendah. Ulama berbeda pendapat. Apakah kemudian uang yang kita miliki itu di nisabnya disamakan dengan nisab emas, ataukah nisabnya disamakan dengan nisab perak? Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa nisab uang yang kita miliki disamakan dengan nisab emas. Itu harga 85 gram emas. Mengapa demikian? Karena itu tadi, karena emas itu nilainya stabil ya sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga zaman sekarang ini, sehingga dia lebih tepat untuk dikonversikan kepada emas. Dan zakat itu diwajibkan kepada orang-orang yang kaya, ya, orang-orang yang memiliki kelebihan harta. Kalau kemudian uang itu disamakan nisabnya dengan harga emas 85 gram, ya memang itu jumlah yang banyak. Kalau kita asumsikan kurang lebih 1 juta per gram harga emas, ya di 85 gram itu sudah setara dengan 85 juta. Orang yang punya uang 85 juta dan bertahan dalam 1 tahun sudah bisa dikatakan sebagai orang yang cukupan di zaman ini, sehingga tepat kalau dikatakan dia terkena wajib wajib zakat. Sementara kalau kita samakan nisab uang itu dengan nisab perak yang hari ini nilainya sudah sangat rendah, ya saya tidak tahu sekitar berapa harga perak per gramnya, tapi itu sudah sangat sangat murah nilai nilai perak. Sehingga kalau kita mengambil nisab perak, ya, 595 gram, ya, dikali berapa harga perak 1 gram, itu akan naik angka yang kecil, ya, angka yang kecil, yang mana dengan angka seperti itu seseorang belum bisa dikatakan sebagai orang kaya, ya, sehingga dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Nah, di sini yang kemudian menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian ulama melihat hak orang miskin, kalau dia disamakan dengan nisab perak, maka lebih cepat keluar zakatnya itu uangnya masih belum banyak, sudah wajib zakat, sehingga bermanfaat bagi orang miskin. Sementara sebagian ulama yang lain melihat justru pada si wajib zakat, ya, si wajib zakat, yang mana orang yang memiliki uang seharga perak seberat 595 gram hari ini, itu kalau saya tidak salah nilainya mungkin tidak sampai 10 jutaan gitu, ya. Nanti bisa dicek berapa harga perak, itu sangat murah, dan orang yang memiliki uang sebanyak itu nampaknya belum bisa dikatakan sebagai orang yang kaya, ya, bahkan belum dikatakan sebagai orang yang berkecukupan, sehingga eh, kalau melihat ruh daripada kewajiban zakat ini yang dibebankan kepada orang-orang yang memiliki kelebihan, maka nampaknya ini belum tepat untuk diwajibkan zakat kepada mereka yang memiliki uang sebanyak itu. Maka hari ini ada dua pendapat di antara pendapat para ulama, antara yang eh, menjadikan nisab uang itu adalah harga 85 gram emas, dan yang menjadikan nisab uang adalah harga 595 gram perak. Untuk berhati-hatinya sebenarnya, kalau kita mau berhati-hati, itu tentu lebih aman bagi kita kalau kita mengambil yang lebih rendah. Kita mengambil harga 595 gram perak, kalau kita jadikan sebagai patokan
ya, nisab uang yang kita miliki itu tentu lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati, ini kita sudah cepat mengeluarkan zakat dari uang yang kita miliki. Namun jika kemudian ada yang juga mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwasanya nisab uang adalah harga 85 gram emas, maka ini juga adalah pendapat yang diakui di antara pendapat para ulama Islam kontemporer. Saya katakan ulama-ulama kontemporer karena masalah ini memang baru muncul sekarang, ya, baru muncul setelah orang menggunakan mata uang pengganti emas dan perak. Ini tidak dibicarakan di ulama-ulama dulu yang masih menggunakan emas dan perak sebagai dinar dan dirham. Ini baru dibicarakan belakangan, ya, sejak emas dan perak tidak lagi menjadi alat tukar yang digunakan sehari-hari. Jadi ini ada dua pendapat, ya, dua-duanya pendapat yang istilahnya mu'tabar, pendapat yang diakui di antara pendapat para ulama. Yang lebih berhati-hati adalah kalau kita mengambil yang lebih rendah, yaitu harga 595 gram perak. Ini juga yang kemudian difatwakan oleh Rabi'ah apa namanya Majma' al-Fiqh al-Islami, atau namanya kumpulan ulama fikih sedunia, ya, yang biasa mengadakan pertemuan-pertemuan untuk membahas masalah-masalah fikih kontemporer. Majma' al-Fiqh al-Islami ini menyepakati bahwa nisab uang itu disamakan dengan harga perak 595 gram. Inilah dia zakat uang yang kita miliki. Sehingga barang siapa yang memiliki uang sebanyak nilai tersebut, jadi kita nanti melihat apakah kita mau mengambil yang lebih berhati-hati dengan menjadikan harga 595 gram perak sebagai nisab, atau mau mengambil yang pendapat yang mengatakan 85 gram emas sebagai nisab. Jika uang kita telah mencapai nilai tersebut, kemudian tinggal selama 1 tahun, maka telah diwajibkan zakat pada uang kita dengan besaran 2,5% dari total uang yang kita miliki. Ya, 2,5% dari total uang yang kita miliki. Kalau kemudian dalam perjalanan haul, ya, haul itu 1 tahun hijriah, terjadi penurunan nilai dari uang yang kita miliki, misalnya kita gunakan satu keperluan, kita pakai dia membeli sesuatu dari keperluan dan kebutuhan kita, sehingga dia turun dari nisab, maka haulnya putus, ya. Jadi perhitungan 1 tahun hijriahnya itu putus, ya, tidak lagi berlaku. Kapan nanti kemudian uang kita ini kembali mencapai nisabnya, baru kita mulai lagi hitung haul daripada uang kita tersebut. Nah, itu beberapa aturan terkait dengan zakat uang yang kita miliki, yang kita tabung, ya, uang yang tersimpan, biasanya kita menjadi tabungan kita. Adapun pendapatan kita yang biasa disebut dengan zakat profesi, maka ada sebagian ulama kontemporer yang mengatakan bahwasanya diwajibkan juga untuk mengeluarkan zakat dari pendapatan-pendapatan tetap kita. Karena kalau diakumulasikan pendapatan tetap per bulan itu nilainya dalam 1 tahun sudah mencapai nisab, ya, sudah mencapai nisab, sehingga tetap diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari gaji atau pendapatan kita setiap bulannya. Itu pendapat sebahagian ulama. Namun pendapat yang kuat dalam masalah ini, wallahu ta'ala alam, bahwasanya zakat profesi itu belum memenuhi persyaratan wajib zakat. Ya, pertama nilainya tidak sampai nisab, karena nanti diakumulasikan selama 1 tahun baru ada yang mencapai nisab. Itu yang pertama. Sementara kalau kita terima tiap bulan, itu gaji kita tidak mencapai nisab. Maka pertama nisabnya tidak sampai. Yang kedua tidak bertahan selama 1 tahun.
Ya, karena kalau kita akumulasikan berarti nanti 1 tahun baru mencapai nisab, berarti dia belum melewati haul 1 tahun hijriah. Jadi dua syarat ini tidak terpenuhi, baik itu syarat nisab ataupun syarat haul. Kalau kita mau mewajibkan zakat pada pendapatan bulanan kita. Juga ulama yang mengatakan wajibnya zakat profesi membandingkan dengan zakat pertanian, ya, zakat tanam-tanaman, di mana Allah Subhanahu wa taala mewajibkan zakat pertanian itu setiap kali panen. Allah berfirman, wa atu haqqahu yawma hasadihi. Keluarkanlah haknya, keluarkanlah zakatnya pada hari ketika dia dipanen. Maka para petani mengeluarkan zakat pertanian mereka yang mencapai nisab dan tidak memakai haul, hanya memakai nisab saja, tidak memakai haul. Begitu dipanen maka keluarkan zakatnya, apakah sebesar 10% kalau dia sawah tak ada hujan, atau 5% jika dia diairi dengan tenaga atau dengan biaya. Nah, ulama-ulama yang mengatakan bahwasanya diwajibkan zakat pada pendapatan bulanan kita itu menyamakan dengan para petani yang wajib mengeluarkan zakat pertaniannya setiap kali panen. Jadi kalau kita terima gaji itu disamakan dengan orang yang panen. Ini namanya kias, ya, atau analogi. Dianalogikan, dikiaskan gaji bulanan itu sama dengan panen, ya, apakah panen 6 bulanan, apakah panen 4 bulanan, ataukah panen tahunan, itu disamakan. Hanya saja di sini ada masalah sebenarnya kalau kita mau mengkiaskan atau menganalogikan pendapatan bulanan dengan pertanian, zakat pertanian. Mengapa? Karena zakat pertanian itu ada dua macam. Ada yang mengandalkan hujan, dan itu zakatnya adalah 10%, dan ada yang diupayakan pengairannya. Ya, apakah dibuatkan jalan dari sungai supaya masuk ke sawah, ataukah harus dibeli airnya, ataukah harus diangkut dengan kendaraan dan diairi, atau harus dipikul misalnya, itu semua menyebabkan zakatnya menjadi berkurang hingga menjadi 5% saja. Nah, sekarang kalau kita mau mengkiaskan zakat pendapatan setiap bulan dengan zakat pertanian, kita mau kiaskan ke yang mana? Apakah ke sawah tada hujan ataukah sawah yang diupayakan pengairannya? Nah, di sini kita akan kesulitan, ya, untuk menganalogikan. Jadi gaji yang kita terima setiap bulan ini apakah disamakan dengan tada hujan atau disamakan dengan pengairan. Dan kalau kita mengkiaskan kepada sawah, maka zakatnya minimal 5%, ya, bukan 2,5%, ya, dia minimal 5% kalau disamakan dengan sawah yang diairi dengan tenaga, dan bisa sampai 10% kalau mau disamakan dengan sawah yang hanya mengandalkan hujan yang turun dari langit saja. Nah, itu permasalahannya di situ. Selain tadi permasalahan yang kita sebutkan sebelumnya bahwa dia belum mencapai nisab dan belum mencapai haulnya. Sehingga dari sini pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa tidak diwajibkan zakat pada pendapatan bulanan. Ya, pendapatan bulanan kita itu belum terkena kewajiban zakat karena nisabnya belum sampai, haulnya belum sampai, dan juga tidak jelas kalau mau dikiaskan kepada pertanian apakah yang tada hujan ataukah yang diupayakan airannya. Baik, jadi ini masih terkait dengan uang karena pendapatan bulanan kita adalah. Kemudian pembahasan yang ketiga terkait dengan zakat ini juga masih disamakan dengan uang, adalah uh, zakat perdagangan, ya, zakat perdagangan. Kalau kita berdagang, ini juga uh, wajib dikeluarkan zakatnya menurut kebanyakan ulama. Ya, ada juga perbedaan pendapat, tapi sedikit ulama yang mengatakan tidak wajib zakat, dan kebanyakan ulama menganggap diwajibkan zakat pada barang-barang yang diperdagangkan.
berdasarkan beberapa asar dari sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami perjualbelikan. Ya, itu ada beberapa riwayat dari para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan zakat dari barang-barang yang kami perjualbelikan. Itu dasarnya. Ya, dasarnya dari asar-asar beberapa sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga diriwayatkan dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya dia pernah melewati seorang sahabat yang menjual kulit, ya, kulit hewan yang sudah disamak, ya, bersihkan, dikeringkan dan bisa digunakan. Ketika Umar melewati sahabat ini, dia bertanya, dia mengatakan, "Addi shadaqata malik." Umar kepada sahabat penjual kulit ini, tunaikanlah zakat harta dari kulit yang kamu jual ini. Kata sahabat ini, "Ya Amirul Mukminin, innama huwa al-udum." Katanya ini hanya kulit saja. Berapa sih harganya kulit ini? Ya, bukan sesuatu yang mahal, ya, bukan sesuatu yang berharga, ya, sesuatu yang murah dan remeh saja. Kalau maka Umar berkata, "Qawwimhu." Tanya, hitunglah nilainya, tsumma akhrij shadaqatahu, kemudian nanti keluarkanlah zakatnya. Itu nanti dengan apa namanya, metode yang kita jelaskan sebentar, bagaimana cara kita mengeluarkan zakat perdagangan tersebut. Baik, zakat perdagangan dikeluarkan dengan cara pertama, ketentuannya sama dengan zakat uang dan emas perak tadi, ya. Kita lihat berapa nilai barang yang kita perdagangkan, ya, berapa nilainya, nilai jualnya, bukan harga belinya, harga jualnya. Kalau total harga jual dari barang yang kita jual itu sudah sama dengan harga 595 gram perak atau 85 gram emas, berarti barang dagangan kita sudah mencapai nisab. Nah, sudah mencapai nisab. Jadi kita nanti akan bedakan antara dagang kecil-kecilan dengan dagang yang besar. Dagang yang kecil-kecil yang modalnya sangat kecil tidak mencapai nisab, maka tidak ada terkena wajib zakat. Ya. Jadi kalau barang yang diperdagangkan, nilai semua barang dagangan tidak mencapai nisab, tidak mencapai harga 85 gram emas atau 595 gram perak, maka itu tidak ada wajib, tidak diwajibkan zakat pada barang dagangan tersebut. Nanti kalau kemudian total harga barang yang kita jual itu mencapai nisab, harga 85 gram emas atau 595 gram perak, barulah kita mulai menghitung haulnya, ya. Jadi setiap 1 tahun, jadi awal akhir tahun, ya. Cuma kalau kita kan akhir tahun biasa orang pakai akhir tahun Desember, ya. Seperti sekarang ini. Kalau dalam Islam itu hitungan tahunnya harus pakai hitungan tahun Hijriah. Ya, jadi semua ibadah dan muamalah dalam Islam itu memakai perhitungan tahun Hijriah. Ya. Yang sayang sekali hari ini sudah bisa dikatakan dilupakan orang. Ya, kita memakai kalender Masehi dan kita sudah melupakan kalender Hijriah. Ya, padahal semua ibadah dan muamalah dalam Islam yang terkait dengan waktu itu mesti berpatokan pada perhitungan Hijriah. Kita puasa pada bulan Ramadan. Ramadan itu berdasarkan perhitungan Hijriah. Kita naik haji pada bulan Dzulhijjah, itu berdasarkan perhitungan Hijriah. Wukuf di Arafah juga dihitung dengan Hijriah. Nanti ada hari Asyura, bulannya Muharram dengan Hijriah. Itu ibadah. Semua ibadah itu pakai kalender bulan seharusnya. Ya. Ya, kalau kita tidak perhatikan nanti kita akan bisa saja lupa. Puasa yang 3 hari sebulan itu bukan 3 hari sebulan bulan Masehi, bukan. Terus 3 hari sebulan untuk bulan-bulan
bulan-bulan Hijriah, Muharram, Safar hingga Dzulhijjah. Demikian pula muamalah, ya, seperti zakat ini. Dikatakan haul 1 tahun, ya, maka itu berarti 1 tahun Hijriah, ya, 1 tahun Hijriah, ya. Jadi semua ibadah dan muamalah Islam dikaitkan dengan bulan-bulan Hijriah dan bukan bulan-bulan Masehi. Sehingga kita memang seharusnya mulai menghidupkan kalender Masehi. Ya, saya biasa menganjurkan kalau kita bikin kalender, biasanya kan kita buat kalender itu angka Masehinya besar, angka Hijriahnya kecil. Jadi sudah tidak digunakan, kecil pula angkanya. Bagaimana kita bisa ingat? Harusnya kalau kita bikin kalender itu angka Hijriahnya kasih besar. Angka Hijriahnya kasih besar. Angka Masehi biar kecil tidak apa-apa. Karena kita juga sehari gunakan penanggalan Masehi, ya. Hampir bisa dikatakan orang tidak akan lupa penanggalan Masehi. Kalau kita buka HP kita semua tanggalnya pakai Masehi. Kita buka internet, semua tanggal yang muncul adalah Masehi. Jadi itu tidak akan dilupakan. Jadi kalau kita bikin cetak kalender, ini kita sudah harus rubah kebiasaan cetak kalender ini. Buat angka Hijriahnya besar, angka Masehinya kecil saja. Ya, sebenarnya tiap kita lihat kalender itu kita lihat, oh ini tanggal sekian. Sekarang Jumadil Akhir misalnya, ya, sudah tanggal 18 Jumadil Akhir. Kalau kita besar angkanya, kita akan bisa lihat setiap hari ini sudah tanggal berapa Hijriah. Nah, ini selingan, ya, selingan. Kita juga sekarang di akhir tahun Masehi, ya, Desember, sebentar lagi orang masuk 2024, ini bisa semakin terlupakan kita punya penanggalan sendiri. Baik, kembali kepada masalah zakat perdagangan tadi. Jadi setelah harga jual semua barang dagangan kita itu mencapai nisab, kita mulai hitung. Setelah dia berjalan 1 tahun Hijriah, maka di akhir tahun Hijriah kita hitung yang pertama berapa uang cash, hasil penjualan yang masih ada, masih berbentuk uang. Yang pertama. Yang kedua, berapa harga jual barang yang tertinggal. Jadi di toko kita misalnya masih ada stok barang. Di akhir tahun berjalan 1 tahun, 1 haul itu masih ada barang tertinggal di toko, maka semua barang tertinggal kita hitung harganya berapa. Ditambah dengan hasil penjualan yang masih dalam bentuk uang, belum terpakai untuk kebutuhan. Jadi kalau hasil penjualan sudah terpakai untuk beli beras, ya, untuk bayar uang sekolah anak-anak, bayar listrik segala macam misalnya, itu tidak dihitung lagi. Jadi yang masih ada uangnya, hasil penjualan yang belum dibelikan barang dagangan lagi dan belum terpakai untuk kebutuhan, masih dalam bentuk uang, ditambahkan dengan harga jual daripada barang yang tertinggal di toko kita. Nah, kita jumlahkan semuanya, baru kita keluarkan 2,5% dari total tadi uang yang hasil penjualan yang masih dalam bentuk uang dan harga barang yang tertinggal di toko. Ini apapun yang kita jual akan berlaku seperti itu, ya. Jadi kalau kita jual sembako, ya dihitung semuanya sembako yang kita jual. Kita jual kelontongan, dihitung semua itu barang yang tertinggal. Kalau kita misalnya penjual kain misalnya, ya kain yang tertinggal di toko itu, yang ada di gudang, yang ada di etalase, semuanya harus kita hitung itu berapa harga jualnya, ditambah uang cash penjualan yang masih berbentuk uang, nanti dikeluarkan 2,5% dari situ sebagai zakat perdagangan. Nah, ini. Jadi semua barang yang diperdagangkan hanya dinilai barang yang diperdagangkan. Itu saja. Toko tempat kita menjual itu tidak dihitung, tidak ada zakatnya tokonya. Etalase yang kita pakai untuk memajang barang itu tidak dizakatkan. Ya, kendaraan yang kita pakai untuk belanja, untuk mengantar barang ke tempat pembeli misalnya, itu juga tidak dihitung. Jadi semua alat yang dipakai untuk berusaha itu tidak dihitung nilainya. Ya, tidak dihitung nilainya untuk dizakatkan, tidak. Hanya yang dihitung adalah barang yang diperjualbelikan, yang terus berputar. Ya, barang yang berputar terus ini itulah yang dihitung untuk dikeluarkan
untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, eh, hanya saja zakat perdagangan ini karena dia dikeluarkan dalam bentuk uang, maka dia nanti digabung dengan digabung dengan eh, jadi dia tidak berdiri sendiri. Jadi gabung dengan semua uang tabungan yang kita miliki, ya ditambah dengan emas perak yang kita miliki. Jadi ini tiga ini, emas perak, uang dan perdagangan kita. Kalau katakanlah misalnya eh, uang tabungan kita belum sampai nisab, tapi kita punya simpanan perhiasan, maka itu digabungkan. Kalau digabungkan dan mencapai nisab, maka wajib zakat. Ya. Atau misalnya kita punya perdagangan, ya, kita punya uang. Kalau uang sendiri tidak sampai nisab, tapi jika digabung dengan barang dagangan kita akan mencapai nisab, maka itu digabungkan. Ya. Jadi uang yang kita tabung, kemudian perdagangan yang kita jalankan, dan kalau punya simpanan emas dan perak, ini digabungkan semuanya, dihitung sekaligus. Dihitung sekaligus dikeluarkan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari total itu semuanya, ya, keluarkan sebanyak 2,5%. Bagaimana kalau kita punya utang? Kita punya utang. Apakah uh, utang kita ini bisa mengurangi nilai zakat kita atau tidak? Ya, kita yang berutang. Si ulama membedakan antara utang yang jatuh tempo dengan utang yang belum jatuh tempo. Ya. Kalau utangnya itu belum jatuh tempo, artinya dia belum ada kewajiban membayar utang. Maka harta yang dia miliki dikeluarkan zakatnya dan tidak dikurangi dengan nilai utang yang harus dia keluarkan. Ini kalau utangnya belum jatuh tempo. Tapi kalau dia punya utang yang sudah jatuh tempo, yang sudah harus dibayarkan, maka itu diperkurangkan dari harta yang akan dia zakatkan. Ya, perkurangkan. Dia punya harta sebanyak katakanlah 100 juta rupiah atau 200 juta rupiah dan dia punya utang sebesar katakanlah 20 juta rupiah, 10 juta rupiah, maka itu dikurangkan dulu. Karena utangnya sudah jatuh tempo, sudah harus dibayarkan. Maka utang yang harus dibayarkan itu tidak dihitung sebagai bagian dari harta yang harus dizakatkan. Ya, ini kalau kita punya utang. Ya, dan kalau kita lihat kebanyakan pedagang juga kan punya utang ya. Banyak pedagang punya utang dan bahkan mungkin utangnya besar-besar. Ini kalau mau dihitung utangnya bisa-bisa tidak keluar zakat ini para pedagang-pedagang besar ini. Ya, karena utangnya juga besar. Karena itu orang mengatakan dilihat utangnya apakah sudah jatuh tempo atau tidak. Ya, kalau utangnya belum jatuh tempo, maka dia harus dikeluarkan zakatnya ini tanpa dikurangi dengan nilai utang yang harus dia bayarkan. Tapi kalau utangnya sudah jatuh tempo, sudah harus dibayarkan, maka nilai sebesar utang itu dikeluarkan dari harta yang wajib dizakatkan. Ya, setelah dikurangi nilai utangnya, itulah yang kemudian eh, dia keluarkan zakatnya. Baik. Juga yang sering ditanyakan dalam kaitannya dengan masalah zakat perdagangan ini, kalau kita misalnya uh, menginvestasikan harta kita dalam bentuk tanah atau rumah misalnya, dengan niat nanti kalau dibutuhkan akan saya jual. Apakah ini ketika kita membeli tanah atau membeli rumah investasi dengan niat nanti kalau dibutuhkan akan kita jual, apakah itu kemudian wajib dikeluarkan zakatnya atau tidak? Kan lumayan besar ini. Harga tanah biasa mahal ya. Otomatis juga zakatnya akan besar itu. Tanah, rumah. Ini harganya tinggi dan zakatnya akan besar. 2,5%-nya juga besar. Ulama kita menjelaskan bahwa
Pertama ulama menjelaskan kapan sesuatu dinilai sebagai barang dagangan. Jadi kapan harta yang kita miliki itu dianggap sebagai barang dagangan. Eh, ada dua kata ulama. Kalau dia kita usahakan, kita beli kah, atau kita ada orang kasih hadiah dan kita menerimanya, ya. Kemudian kita niatkan untuk dia memang diperdagangkan. Jadi beda antara niat menjadikannya sebagai barang dagangan dengan niat nanti dijual kalau butuh. Nah, itu beda, ya. Jadi kapan dia menjadi barang dagangan? Kalau ketika kita memiliki barang itu, kita niatkan untuk diperdagangkan, memang untuk diputar nanti diperdagangkan. Seperti misalnya orang beli tanah dan dia niatkan ini nanti akan saya jual kalau harganya sudah tinggi. Berarti ini niatnya apa? Niat berdagang tanah, ya. Kalau harganya sudah naik akan saya jual nanti ini. Berarti ini begitu dia membelinya dengan niat itu sudah jadi barang dagangan. Nanti setiap tahun itu keluar zakatnya. Nah, beda dengan orang yang beli tanah, beli rumah dengan niat, ah, ini untuk jaga-jaga uang ini, ya, jaga uang. Siapa tahu terjadi inflasi, tiba-tiba turun nilai uang. Nah, saya sudah bentuk tanah, sudah bentuk rumah, ini akan terjaga uang saya. Kapan saya butuh, baru saya jual. Nah, ini berbeda niat yang seperti ini. Kalau niatnya adalah sekedar menjaga harta dan nanti dijual ketika ada kebutuhan, maka dia tidak terkena wajib zakat setiap tahun. Nanti kalau sudah betul-betul dia jual, baru terkena zakat di situ. Nah, di situ bedanya, ya, di situ bedanya. Yang membeli tanah atau rumah, barang-barang yang tidak bergerak ini sejak awal dengan niat menunggu harganya naik baru dijual, ya. Atau memang dia sudah niatkan untuk diperputarin, diperjualbelikan. Ya, memang dia punya usaha jual beli tanah, jual beli rumah misalnya, maka begitu dia miliki, ya meskipun belum laku nantinya itu terkena zakat itu, ya. Jadi kalau sudah 1 tahun nih, sudah 1 tahun dimiliki dan ternyata belum laku, katakanlah tanah itu harganya 200 juta, itu sudah ada zakatnya, ya. Kalau 2,5% dari 200 juta berarti 5 juta, ya, itu sudah ada zakatnya 5 juta. Bagaimana kalau tidak punya uang cash? Ya berarti nanti dia zakat terutang. Itu zakat terutang. Nanti kapan laku tanah itu, ya, misalnya setelah 2 tahun baru laku, berarti sudah terutang ini zakatnya sampai 10 juta, ya. Jadi begitu nanti tanahnya laku, dikeluarkan nanti itu zakat terutangnya harus dikeluarkan. Nah, itu kalau kalau memang kita membeli tanah itu dengan niat untuk diperjualbelikan, untuk diperdagangkan atau dijual ketika harganya harganya menarik. Tapi orang yang tadi membeli tanah dengan niat hanya untuk menjaga harta dan nanti dijual ketika dibutuhkan saja, maka dia tidak terkena zakat ketika dia memilikinya. Kapan dia terkena zakat? Ketika dia nanti menjualnya. Ya, jadi ketika dia ada kebutuhan, baru dia jual. Diumumkan, saya jual tanah saya, harga 200 juta. Nah, di situ baru kemudian dihitung haulnya. Ya, kapan dia mulai menawarkannya pada orang karena dia butuh, maka dia menjadi barang dagangan ketika dia menjualnya. Ya, kalau kemudian berlalu 1 tahun belum laku, maka dia sudah punya zakat yang harus dikeluarkan. Ya, kalau belum punya uangnya, maka dia zakat terutang. Kalau nanti dia laku, baru kemudian dikeluarkan zakat tersebut dari harga tanah yang di tadi. Nah, ini beberapa eh, hal-hal yang biasa terkait dengan barang dagangan, ya, yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini tentang zakat, ya. Kita sudah jelaskan pembicaraan tentang zakat harta dalam bentuk emas dan perak, dalam bentuk uang, dan dalam bentuk barang yang diperdagangkan. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi
Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya terkait tema kita malam ini yang begitu rinci. Ini saya eh, cukup mencatat tadi beberapa poin-poin penting ya. Namun sebelumnya barangkali eh, kita berikan kesempatan dulu ya untuk para audiens, partisipan yang hadir. Jadi saat ini ada total 34 partisipan Ustadz yang menyimak dari pimpinan, dari staf dosen dan juga dari teknik tenaga pendidik. Silakan Bapak Ibu dokter jika ada yang ingin ditanyakan langsung kepada narasumber kita terkait eh, tema zakat emas dan perak. Kemudian tadi dibahas juga terkait zakat profesi, kemudian ada juga zakat pertanian, kemudian zakat perdagangan, dan zakat investasi. Itu beberapa eh, bahasan kunci yang bisa kita eh, tanyakan kepada Ustadz. Dan bisa juga di luar tema barangkali Ustadz ya. Ya, bisa insya Allah. Ya. Silakan dok, Bapak Ibu. Eh, Dokter Irna, silakan Dokter Irna. Iya, terima kasih Dokter Ikram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, izin Ustadz, saya boleh tanya satu tentang sholat, satu iya di luar dari zakat. Boleh, silakan. Iya, yang pertama Ustadz, mohon izin dan pencerahan tak. Saya pernah dapat lewat-lewat di story tentang hukum sholat dengan mengikat rambut. Mungkin Pak Ustadz boleh sedikit menjelaskan kepada kami, karena khususnya kami perempuan, bagaimana hukumnya mengikat rambut saat sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mohon dijelaskan sedikit Ustadz maksud dari surah An-Nur ayat 60, di mana di situ, afwan kalau saya salah mengartikan, di situ dan para perempuan tua yang telah berhenti dari haid dan mengandung, yang tidak lagi ingin menikah, maka tidak ada dosa baginya untuk menanggalkan pakaian luar mereka dengan tidak bermaksud menampakkan perhiasan, tetapi memelihara kehormatan adalah lebih baik bagi mereka. Allah maha mendengar dan maha mengetahui. Mohon izin Ustadz, mungkin kami pernah ada satu mahasiswa yang bertanya, saya bilang mohon maaf, saya tidak saya takutnya saya salah menafsirkan maksud dari menanggalkan pakaian luarnya itu seperti apa Pak Ustadz. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Iya, syukran Ustadz. Ya, apa? Langsung saya jawab nih. Iya, silakan. Baik. Ya, baik. Jadi yang pertama tentang larangan menyikat rambut dalam sholat, ya, ini biasa diterjemahkan mengikat rambut. Asalnya sebenarnya itu mengumpulkan rambut, ya. Mengumpulkan rambut itu maksudnya adalah kalau kita sedang sholat, kita dilarang menyibukkan diri dengan mengumpulkan rambut seperti misalnya ketika kita akan sujud. Orang akan sujud, diangkat dulu rambutnya, baru dia sujud misalnya. Itu menyibukkan diri dengan kegiatan di luar gerakan sholat. Itu yang dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perempuan yang menyikat rambut, ini memang kebiasaan perempuan menyikat rambut. Biasa diikat, biasa dikepang, ya itu tidak merupakan larangan ketika mereka melaksanakan sholat. Yang dimaksud adalah orang yang mengumpulkan rambutnya ketika sementara sholat karena dia akan sujud misalnya, itu menyibukkan dia dari gerakan sholat dengan melakukan gerakan yang di luar daripada gerakan sholat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang dibolehkannya perempuan yang sudah tua untuk menanggalkan pakaian luarnya. Ini yang dimaksud dengan pakaian luar bukan pakaian luar dalam peristilahan kita ya. Kalau kita kan istilahnya ada pakaian luar, pakaian dalam. Ini kalau dibawa ke sana makna ini bisa jadi kacau nanti nih maknanya. Yang dimaksud pakaian luar dahulu ya, jadi perempuan-perempuan muslim itu memakai pakaian yang kita anggap pakaian luar, ya. Kemudian di luarnya ada lagi
kerudung yang menutupi seluruh tubuh. Ya, jadi dalamnya ada khimar, ada kerudung biasa. Di luarnya, kalau orang Arab sekarang itu mengatakan al-aba'ah atau al-abayah. Mungkin biasa lihat kalau kita naik haji atau umroh, biasa orang-orang Arab itu pakai kerudung yang disampaikan di atas kepala, turun sampai ke bawah. Itulah pakaian luar. Itu kalau dibuka, itu dalamnya masih ada kerudung lagi. Ya, ada baju yang dipakai dengan kerudung yang hanya menutupi sampai ke perut biasanya. Nah, itu yang dimaksud dengan pakaian luar dan pakaian pakaian dalam. Jadi bukan pakaian luar dan pakaian dalam seperti yang kita pahami dalam istilah kita sehari-hari. Ya, jadi tetap menutup aurat. Jadi bukan dimaksud perempuan tua menanggalkan pakaian luarnya itu tidak lagi menutup aurat, bukan itu yang dimaksud. Ya, jadi jilbab yang di luar yang besar yang namanya aba'ah atau abaya itu itulah pakaian luar. Yang jika dilepaskan itu masih ada kerudung kecilnya di dalam dan pakaian seperti biasa. Namun jika mereka menjaga diri itu adalah lebih baik. Jika tetap mengenakan pakaian yang lebih sempurna menutupi seluruh tubuh maka itu akan lebih baik. Ya kata para ulama karena wanita ini dalam hadis Nabi katakan ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan sepeninggalku satu fitnah yang lebih berbahaya bagi laki-laki daripada fitnah perempuan. Ya, memang perempuan merupakan fitnah bagi laki-laki. Sebenarnya sebaliknya juga demikian, tetapi keterfitnahan perempuan kepada laki-laki itu tidak sebesar daripada keterfitnahan seorang laki-laki pada perempuan. Sehingga perempuan semakin tertutup itu semakin baik. Tadi perempuan-perempuan yang sudah tua, yang sudah tidak menginginkan lagi menikah, ya sudah tidak punya hasrat nikah atau tidak punya hasrat kepada laki-laki, itu yang kemudian dibolehkan menanggalkan pakaian luarnya dalam bentuk yang telah kita jelaskan tadi. Wallahu ta'ala. Syukran Ustadz. Ya, Baik. Kita lanjut Ustadz, langsung ini di kolom chat izin saya bacakan. Assalamualaikum dari Dr. Zulfiltriani Murfat. Bagaimana hukum zakat untuk barang yang digadaikan? Syukron Ustadz. Silakan. ya. Barang yang kita gadaikan adalah barang jaminan, ya. Dan barang jaminan itu masih dalam kepemilikan kita. Ya, masih dalam kepemilikan kita. Sehingga barang-barang yang kita gadaikan tersebut ketika ketika memenuhi syarat-syarat wajib zakatnya maka dia pun juga masuk dalam bagian daripada harta yang kita zakatkan. Nah, dia masih masuk dalam kepemilikan kita. Wallahu ta'ala. Jadi tetap dihukumi zakat Ustadz. Ya. Baik. Selanjutnya Ustadz, pertanyaan dari Dr. Sri Juliani. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya tentang emas yang dicicil. Misalnya mencicil 100 gram emas selama 2 tahun. Apakah juga ada hukum zakatnya? Fadhal Ustadz. Yang pertama tentang hukum membeli emas secara cicil dulu ini. Ya. Karena di sini ada berlaku riba yang namanya riba nasi'ah. Di riba itu ada dua macam. Ada riba al-fadl, namanya riba al-fadl, ada riba an-nasi'ah. Riba al-fadl adalah riba yang terkait dengan jumlah, dan riba nasi'ah adalah riba yang terkait dengan waktu. Nah, kita biasanya yang lebih populer adalah riba al-fadl ini, riba yang terkait dengan jumlah saja. Adapun riba yang terkait dengan waktu ini kurang populer di kalangan orang awam, itu kurang pembahasannya, kurang dibahas. Padahal dia juga riba yang biasa terjadi. Riba nasi'ah adalah jika terjadi pertukaran antara barang-barang yang disebut dengan komoditi ribawiyah
ada barang yang disebut komoditi ribawiyah. Tidak semua barang masuk di situ. Nah, di antara barang yang termasuk komoditi ribawiyah adalah emas, perak, dan uang. Ya, emas, perak, dan uang, karena uang disamakan dengan emas dan perak. Nah, komoditi ribawiyah ini kalau dia dipertukarkan, ya, antara emas dengan emas, perak dengan perak, uang dengan uang, atau emas dengan perak, emas dengan uang, atau perak dengan uang, maka di sini bisa terjadi riba nasiah. Kalau dia sejenis, maka bisa terjadi riba fadl dan riba nasiah. Jadi misalnya uang dengan uang. Kalau kita pertukarkan, itu jumlahnya harus sama. Kalau dia satu mata uang, ya, rupiah dengan rupiah misalnya, zaman dulu biasa orang biasa butuh koin, ya, tukar uang kertas dengan uang koin. Nah, karena kita butuh koin, biasanya uang kertas kita 10.000, kita dapat koin 9.000 misalnya. Itu riba, karena dia terjadi tukar menukar barang yang sejenis dengan adanya selisih. Itu masuk riba al-fadl namanya. Nah, kalau dia tidak secara cash dipertukarkan, maka dia kena riba nasiah. Misalnya saya tukar uang yang sama, rupiah dengan rupiah, ya, dengan nilai yang sama, 10.000 uang kertas dengan 10.000 uang koin misalnya. Tapi uang kertasnya saya kasih hari ini, uang koinnya saya ambil besok. Itu juga kena riba, namanya riba nasiah, riba waktu. Karena Nabi perintahkan untuk komoditas riba ini, barang-barang yang bisa terkena riba, kalau dipertukarkan maka harus cash, ya, harus cash pada waktu yang sama sebelum berpisah dari majelis akad. Nah, karena itu penjualan emas secara cicil ini melanggar prinsip ini, melanggar prinsip cash. Jadi emasnya sudah kita ambil, katakanlah 5 gram misalnya, ya, harganya katakanlah 5 juta, kita cicil 5 bulan, ya. Jadi emas sudah kita ambil, kemudian harga emas ini belum diambil semuanya oleh penjual emas. Diambil sekarang 1 juta, bulan depan 1 juta lagi, sehingga terjadi riba nasiah. Ya, riba nasiah. Oleh karena itu untuk emas dan perak ini, kalau mau beli harus beli cash. Ya, kita tidak bisa mencicil pembelian emas dan perak, karena uang, emas, dan perak ini dianggap sejenis. Ya, namanya as-samaniyah. Ya, dia adalah alat tukar, yang mana barang-barang lain-lain dinilai dengan uang atau emas atau perak tersebut. Jadi sangat penting untuk kita perhatikan, karena ini jenis transaksinya sebenarnya tidak boleh, ya. Kalau mau kita menabung saja dulu, baru kemudian setelah terkumpul uangnya baru kita beli emasnya secara cash, ya, secara cash. Nah, apakah dia terkena zakat? Kalau masalah terkena zakat atau tidak, ini kembali kepada prinsip awal tadi, ya, syarat diwajibkannya zakat. Pertama, apakah dia mencapai nisab atau tidak? Jika tidak mencapai nisab, maka tentu dia tidak terkena zakat. Wallahu ta'ala. Izin Ustadz, ada tambahan pernyataan bahwa emas yang dimaksud di sini dimiliki setelah cicilannya lunas, Ustadz. Apakah itu mungkin menyambung penjelasan Ustadz tadi? Ya. Mohon bicaranya, Ustadz. Ya, sama juga. Dia tidak memenuhi prinsip cash itu. Ya. Jadi kita sudah memberikan uang kita duluan, yang seharusnya ganti daripada uang itu adalah emas. Ya. Jadi terjadi apa? Terjadi perbedaan waktu. Ya. Karena uangnya sudah kita setorkan nih, tapi kita belum ambil emasnya. Nah, padahal syaratnya harus at-taqabud, kalau istilahnya dalam fikih ada taqabud fi majlisil aqdi, ya. Harus ada langsung dipertukarkan barang itu pada majelis akad tersebut.
Jadi kalau kita nyicil juga sama saja. Apakah kita ambil emas baru kita cicil, atau kita cicil dulu baru emasnya kita ambil. Ya, jadi dia tidak cash. Ya, sementara ini adalah komoditi ribawiyah, uang, emas dan perak komoditi ribawiyah yang jika diperjualbelikan, dipertukarkan itu harus pada waktu yang sama, cash pada majelis akad. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Eh, izin menyambung, Ustaz. Ada ini eh, sedikit fenomena di zaman sekarang di mana ekonomi digital ini berkembang. Jadi ada istilahnya beli emas yang kita tidak miliki fisiknya atau emas digital begitu, Ustaz. Apakah penjelasan yang Ustadz sampaikan sebelumnya tadi terkait cicil mencicil ini juga dihukumi sama dengan ketika kita membeli emas yang kita tidak pegang fisiknya, tapi muncul di display di aplikasi bahwa saya membayar segini, saya terdeposit emas sejumlah sekian gram misalnya. Itu bagaimana Ustadz diatur tentang pembelian emas digital ini? Ya. Eh, prinsip taqabud yang tadi saya katakan cash itu ada dua. Ada namanya taqabud al-hissi, ada namanya taqabud al-hukmi. Ya, ya taqabud al-hissi artinya bendanya kita pegang. Dia ambil uang kita ambil emasnya. Ada majelis akad. Itu namanya hissi. Yang at-taqabud al-hukmi adalah dihukum, ya dihukum sudah memegang barang tersebut. Bagaimana caranya? Itu kalau uh, kita punya tempat, kita punya semacam rekening seperti itu ya, katakanlah rekening yang begitu kita bayar emasnya langsung masuk di rekening emas kita. Nah, itu namanya taqabud hukmi. Dan rekening emas itu kita sudah bisa pergunakan langsung gitu. Ya, karena memang milik kita. Jadi uh, itu juga dianggap sudah cash ya. Tapi kalau misalnya itu tersimpan di penjual saja, bilang Anda sudah bayar dan saya sudah simpankan milik Anda di saya, dan kita tidak bisa tidak bisa mengutak-atik ya emas tersebut. Berarti itu bukan tidak masuk dalam kepemilikan kita, belum kita pegang istilahnya secara hukum. Ya, tidak secara fisik, tidak pula secara hukum. Yang dibolehkan kalau bukan kita pegang secara fisik, kita pegang secara hukum tadi bahwa itu sudah masuk di tempat penyimpanan kita. Jadi kalau kita punya semacam rekening, ya, kalau uang tentu rekening ya, dia nanti saya tidak tahu bagaimana modelnya kalau dalam peremasan ini. Begitu kita bayar pada saat yang sama kemudian tercatat dalam rekening kita bahwa kita sudah punya emas yang kita beli tadi, maka ini sudah masuk dalam taqabud al-hukmi namanya, ya, sudah memegang barangnya secara hukum, ya, meskipun belum memegangnya secara fisik. Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Terima kasih. Dokter Dila, silakan. Ya, terima kasih dok. Izin Ustadz mau bertanya Ya, eh, silakan. tentang fikih sholat Ustadz. Ini kan baca-baca di media sosial, katanya Ustadz kalau misalnya dalam sholat kita baca tahiyat awal, misalnya Allahumma salli ala Muhammad itu yang benar. Kalau kita tambah Sayyidina katanya tidak sah sholatnya Ustadz. Terus bagaimana kalau itu, maksudnya kalau berdoa kadang kita selalu itu ikut kata Sayyidina, jadi kadang tidak sadar misalnya terlafazkan begitu Ustaz. Ya, Terus pertanyaan kedua tentang misalnya tadi ada bahas riba, langsung Kak ingat Ustaz, misalnya begini, kalau misalnya kita beli barang, taruhlah saya mau beli barang, terus uang saya tidak cukup, misalnya saya memakai lembaga pembiayaan, jadi saya pernah dengar kalau misalnya dia satu akad, dia tidak terhitung riba meskipun ada tambahan biaya. Artinya kita belinya ke pembiayaan yang membayarkan kita ceritanya Ustadz. Apakah itu sudah benar ataukah tetap masih terhitung riba? Dan kalau misalnya itu tidak riba,
kalau misalnya kan ada rutin pembayaran, terus kalau misalnya rajin dibayar, misalnya ada bonus, misalnya ada potongan begitu. Apakah itu juga bagaimana Ustaz? Terima kasih banyak. Ya baik. Yang pertama tentang mengucapkan Sayyidina dalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat kita. Dalam hadis dia bersabda, "Shollu kama ru'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi sholat kita ini baik gerakan maupun bacaan mencontoh pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah atau diperagakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan gerakan tentu ya sahabat menceritakan bagaimana Nabi berdiri, rukuk, sujud itu diceritakan para sahabat dan kita ikut bagaimana gerakan-gerakan Nabi dalam sholatnya. Terkait dengan bacaan itu juga diriwayatkan ada yang Nabi ajarkan langsung, ya ada yang juga diceritakan sahabat kepada kita tentang bacaan-bacaan di dalam sholat. Nah di sini karena beliau mengatakan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya sholatlah kalian seperti aku sholat. Termasuk dalam bacaan-bacaan sholat. Kita mengikutinya persis seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti apa yang beliau ajarkan begitulah kita membacanya. Nah, kalau kita lihat dalam hadis-hadis tentang sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, itu tidak ada riwayat yang menyebutkan kata Sayyidina di situ. Ya, di semua riwayat-riwayat tentang cara bersolawat kepada Nabi di dalam sholat itu tidak memakai kata Sayyidina. Di luar sholat tidak mengapa kita mengatakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Karena dia bukan ibadah khusus dalam sholat yang memang Nabi sudah ajarkan bagaimana cara bersolawat kepada beliau. Karena itu kita terikat dengan apa yang Nabi ajarkan. Ya, bagaimana bacaan yang Nabi ajarkan seperti itu persis kita membacanya. Ya. Tapi kalau misalnya kita ucapkan Sayyidina dalam sholat, apakah batal sholat kita? Jawabannya tidak batal. Ya, sholat tidak batal. Jadi kalau dikatakan siapa yang pakai Sayyidina sholatnya batal, itu juga butuh dalil apa yang ya karena itu bukan pembatal sholat. Ya, dalil pembatal sholat itu juga jelas ya kapan sholat kita batal. Kalau wudhu kita batal atau kita misalnya tertawa dalam sholat, ya kita sambil sholat makan, nah itu perkara yang membatalkan sholat. Tapi kalau bacaan kita salah dalam bacaan itu tidak membatalkan sholat, ya tidak membatalkan sholat. Jadi memang tidak tepat dengan apa yang Nabi ajarkan, artinya tidak persis seperti yang Nabi sunnahkan. Tapi juga tidak membatalkan sholat andaikan dia membacanya tidak seperti yang Nabi ajarkan. Itu apalagi kalau tidak sengaja tadi ya dikatakan karena sudah terbiasa, jadi kadang-kadang spontan dia terucap Sayyidina dalam sholat. Nah, itu tidak mengapa sholat kita tidak batal. Ya, hanya dia menyelisih yang lebih utama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW karena kita secara spontan karena terbiasa sehingga mengucapkannya dalam tasyahud. Itu yang pertama. Yang kedua, pembiayaan, ya lembaga finansial ini biasa pihak ketiga ya. Kita katakanlah mau beli motor misalnya, ya karena kita tidak bisa beli cash, maka kita dibayarkan dulu oleh lembaga finansial. Dan biasanya ada uang mukanya, ada DP-nya. Kita membayar DP-nya sekian, kemudian lembaga finansial membayarkan sisanya. Ada juga yang tidak pakai DP, DP-nya 0 rupiah, tapi dibayarkan dulu oleh lembaga finansial, baru kita nanti menyicil kepada lembaga finansial dengan nilai yang sudah dilebihkan. Di sini ada dua kemungkinan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan pertama adalah kemungkinan yang terkena hukum riba. Kalau kita mengkredit motor itu kepada lembaga finansial, ya hakikatnya kan kita mengkredit kepada lembaga finansial sebenarnya, bukan kepada dealer. Ya, karena dealer itu dia terima uang cash dari lembaga finansial, kita menyicil kepada lembaga finansial. Jadi dia sudah meminjamkan kita uang dengan membayarkan motor itu secara cash,
lalu kita membayar kepada lembaga finansial dengan kelebihan. Nah, ini adalah riba, karena sebenarnya akadnya adalah akad pinjam meminjam di situ. Ini kemungkinan yang pertama. Itu semakin jelas kalau ada DP-nya, itu lebih jelas lagi. Kalau kita bayar DP ke dealer, ya, sisanya itu dipinjamkan oleh lembaga finansial. Meskipun dia tidak kasih kita uangnya, tapi langsung dibayarkan ke dealer langsung. Tapi sifatnya dia meminjamkan, karena kita sudah kasih DP dan artinya kita membeli sebenarnya langsung dari dealer, kekurangannya ditutupi oleh lembaga finansial, nanti kita bayar sebagai utang kita kepada lembaga finansial dengan kelebihan. Nah, kelebihan itu adalah riba. Itu cara pertama terkena hukum riba. Cara yang dianjurkan, cara yang dibolehkan oleh syariat adalah cara yang namanya murabahah. Ya, namanya murabahah. Bagaimana murabahah itu? Lembaga finansial membeli barang itu terlebih dahulu. Jadi prinsipnya bukan prinsip meminjamkan uang, tapi prinsipnya adalah prinsip dia membeli barang itu. Jadi lembaga keuangan ini membeli motor yang kita inginkan, lalu kita sudah bersepakat sebelumnya, nanti saya akan beli dari Anda. Ya, setelah Anda beli dari dealer, saya beli dari Anda dan dengan harga nanti yang ditentukan oleh lembaga finansial ini. Nah, kalau itu maka dia berbeda. Meskipun secara fisiknya, secara lahiriahnya ini kelihatannya sama gitu ya. Kelihatannya sama. Kita dapat motor, bayar dengan harga yang lebih juga ya, dicicil juga dengan kelebihan juga. Ya. Secara fisiknya ini sama dua-duanya. Tapi yang berbeda adalah hakikatnya. Ya, kalau yang pertama tadi hakikatnya adalah pinjam meminjam, utang piutang. Yang terjadi riba di situ. Yang kedua ini adalah jual beli. Karena lembaga finansial tadi telah membeli motor tersebut dari dealer, maka dia berhak untuk menaikkan harga ketika dia menjualnya. Dia beli dengan harga katakanlah 13 juta, dia jual sama kita dengan harga 20 juta. Kita cicillah 20 juta itu. Di sini tidak ada riba. Kenapa? Karena yang terjadi adalah akad jual beli sebenarnya. Tapi pada model yang pertama, yang terjadi adalah riba. Ya, karena dia bayarkan dulu kita sebagai utang kita kepada dia. Lalu kita bayar, contohnya misalnya dibayarkan 13 juta, nanti kita bayar 20 juta. Sama secara fisiknya ini sama kelihatannya, tapi perbedaannya pada substansinya. Yang pertama adalah pinjam meminjam, maka dia riba. Yang kedua adalah jual beli, sehingga dia tidak terjadi riba di dalam. Wallahu ta'ala. Bisa sedikit, Ustadz. Silakan, silakan. Mohon maaf tadi salah ingat. Ya, bukan sholatnya batal, tapi sholatnya tidak sah. Apakah ini berbeda atau sama, Ustadz? Terus Sama yang saja. kedua, iya sama. Oh, Sama saja. Ya, kalau tidak sah berarti batal. oh iya. Iya. Iya, Nah, kalau kita Ustadz. katakan tidak sah, berarti kan sholatnya tidak diterima. Oh, Ya, ini sama aja kalau kita bilang sholatnya batal. Karena Allah tidak terima sholat. oh iya iya. Baik. Kalau misalnya Ustadz ini tadi pendapat kedua, taruhlah dealer, salah dealer ini bukan, pembiayaannya sudah membelikan kita barang. Nah, semisal ada tambahan harga, tapi kalau misalnya kita lancar membayar, nanti ada potongan bulan misalnya. Oh, bonus berapa bulan, free misalnya 3 bulan karena lancar. Artinya ada potongan harga. Apakah hukumnya itu kembali lagi ke riba, Ustadz? Iya, terima kasih. Ya. Kalau itu tidak riba, karena dia malah mengurangi harga. Ya, Oh, jadi bukan berbunga, malah keuntungan bagi kita yang membeli. Ya, misalnya saya jual barang sama orang, bilang saya jual barang saya harga 10 juta, Anda cicil 1 bulan 1 juta selama 10 bulan. Terus dia sudah bayar 9 bulan 9 juta, karena dia bayarnya lancar, saya bilang, ah, udahlah 9 juta aja. Ya, sudah saya anggap sudah lunas. 1 jutanya hadiah untuk Anda. Itu tidak riba. Ya, dia tidak berbunga ya. Dia malah memberikan kemudahan kepada kita. Yang tidak boleh adalah kalau misalnya begini. Anda terlambat bayar kena denda. Ya, harganya misalnya 10 juta. Bayar 1 juta setiap bulan. Tapi kalau Anda terlambat bayar, Anda menunggak terkena denda. Nah, denda itu adalah riba.
Dendanya riba. Ya, denda itu riba. Itu ada riba yang berlaku di zaman jahiliyah itu persis. Jadi denda cicilan itu persis riba yang berlaku di zaman jahiliyah. Jadi orang di zaman jahiliyah orang kalau berutang itu tidak pakai riba kalau dibayar pada waktunya. Ya, misalnya Anda utang 10 juta, perjanjian kita dilunasi dalam tempo 3 bulan. Kalau dia bayar setelah 3 bulan tetap 10 juta, tidak ada masalah, selesai. Tidak ada riba di situ. Cuma dalam akadnya dikatakan, kalau Anda terlambat bayar, maka setiap terlambat bayar ada tambahannya. Karena saya kasih tambahan waktu, Anda kasih tambahan uang. Harusnya Anda bayar dalam tempo 3 bulan, Anda tunda jadi 4 bulan. Setiap penundaan 1 bulan ada harganya. Gitu. Itu yang kita bilang sebagai denda. Jadi setiap Anda terlambat 1 bulan, bertambah 100.000. Terlambat 2 bulan, tambah lagi 100.000 lagi. Itu riba jahiliyah namanya. Persis yang berlaku di zaman jahiliyah. Nah, itu kita menyepakati adanya denda atas keterlambatan cicilan itu adalah riba yang diharamkan yang persis terjadi di zaman jahiliyah. Allah. Iya, terima kasih Ustadz. Baik, Bisa Ustaz. lagi? Silakan. Iya. Em, Dan, Bagaimana Ustadz kalau keuntungan yang kita dapatkan, misalnya begini, saya punya aplikasi Shopee. Saya mau dapatkan gratis ongkir beli barang. Jadi saya isi saldoku di Shopee Pay supaya saya dapat potongan harga sekaligus gratis ongkir. Kebanding saya misalnya COD barang, nanti barangnya sampai saya bayar cash, tidak ada potongan dan ada biaya ongkir, Ustadz. Apakah riba itu juga yang begitu, Ustadz? Ya, terima kasih. Ini saya belum terlalu paham ini. Jadi kita menabung gitu ya di semacam menabung di Shopee Pay gitu ya. Iya, kayak simpan uang, dompet digital. Semacam dompet digital, Ustadz. Iya. Jadi Terus kalau misalnya sampai kalau jumlah tertentu nanti ada bagaimana ini? tidak mesti Ustadz, mau 50.000 boleh, 100.000. Jadi misalnya saya mau beli barang harga 60.000, saya isi mi Shopee-nya 70 supaya cukup harga barang. Terus dari situ saya bisa klaim itu gratis ongkir sama potongan harga. Jadi misalnya tadi 60 harga barang, 10.000 ongkir. Terus karena saya isi 70.000, akhirnya saya bayar bisa sampai 40.000 justru. Lebih murah daripada harga barang aslinya. Karena saya klaim gratis ongkir dengan klaim potongan harga barang. Kayaknya saya belum bisa jawab sekarang kayaknya. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Ya. baik, Ustaz. Ini masih banyak. Susah sekali soalnya itu, Dokter Dila. Ustadz itu sebenarnya ya, kalau saya mencermati yang tadi Dokter Dila sampaikan itu memang kalau kita bilang metode teknik atau ada juga akal-akalan pembiayaan sebenarnya ya. Dan kalau kita lihat Ustadz ya, tabe Islam kan sebenarnya itu ingin sekali sesuatu jelas, Dokter Dila, menurut saya ya. Itulah kenapa hal-hal yang tidak jelas begitu kadang memang perlu diperjelas. Apakah itu uang itu kita dapatkan murni dari usaha kita atau uang kita, atau ada tambahan, atau ada bunga, atau ada hal yang lain mensupport itu. Nah terkait ini Ustadz, memang di hari gini nih perlu dicermati nih Ustadz, mohon maaf. Karena sekarang kita banyak menggunakan uang elektronik satu. Ada beberapa kondisi di bank, kalau kita menggunakan sistem mandiri atau apa, atau ada mungkin model yang kemudian, ya tadi itu, kalau kita beli sesuatu akan lebih murah. Kenapa? Karena kita sudah bayar di luar atau deposit di luar dan yang lain. Termasuk saat ini saya mau sekali bertanya juga ini ya. Sederhana sekali ini masalah sebenarnya. Tapi saya lihat berbeda pendapat juga orang melihatnya. Penggunaan kredit card. Ya. Kalau yang lain saya tidak terlalu ya. Tapi makan. Jadi kalau kita makan itu Ustaz, pada bank tertentu, ya Bank Mega kalau di TSM sini, kalau di kemarin di Bandung itu Alobank. Unik sekali. Kalau kita bayar cash, tidak ada diskonnya. Kalau kita menggunakan debit, ya bisa 10% BNI misalnya. Tapi kalau kita pakai kredit Bank BNI atau pokoknya bank tertentu, itu kalau kredit itu bisa sampai 25, bahkan ada sampai 50%. Coba. Padahal kalau kita lihat hakikatnya ya,
masuk akal, ayo kita makan, kita berutang, Pak, kita punya uang. Jadi kadang saya bercanda sama itu kasirnya, Mbak, kenapa itu Dik kok kasih, Mbak saya bercanda, Ustaz. Kenapa itu kok kasih diskon ke 50% sampai 25 sampai 50% kalau kita berutang sama kau kita makan. Sementara kita kasih uang asli nih tunai atau debit langsung bayar, hanya diskonnya kecil, bahkan dari diskonnya itu Ustaz kalau kita tunai. Nah, yang begini sebenarnya yang ya terserah ya, kita paham Ustaz ya, karena prinsipnya kalau kita berutang itu akan menguntungkan bank karena adalah proses dari transaksi itu yang kemudian dia untung dibanding kita punya. Tapi kalau saya sederhana saja Ustaz, rasanya bagaimana ya kita makan malam ini baru kita berutang atau apa tiba-tiba kita mati ada utang tak tuh itu kesannya kalau saya Ustaz ya. Maksudnya kenapa kita harus berutang kalau kita punya uang Ji? Tapi pada kondisi itu tidak. Sama juga kedua Ustaz ya. Membeli sesuatu. Kalau kita beli sesuatu sekarang itu mobil apa? Biar kita punya uang itu, biar kita punya uang rata-rata hasil temannya, pasti dia akan cicil melalui kredit card atau angsuran melalui bank. Kenapa? Karena ternyata lebih ringan cicilannya dan lebih murah harganya daripada kita bayar cash itu barang. Nah, itu yang saya pernah tanya berapa di Ustadz ya, Ustadz bahwa maksudnya begini-begini yang tidak jelas supaya lebih dihindari sebenarnya karena itulah akan muncul tadi itu Ustadz bilang saya hal yang tidak apa ya akhirnya menyiapkan kalau tidak jelas itu ya, akhirnya hukumnya riba. Yang terakhir Ustadz, nah sama juga ini terus terangnya bukan hanya teman saya, mahasiswa sekarang itu banyak sekali investasi begitu Ustadz. Itu apa saya itu beli poin, beli apa di ini baru saya kasar saya bilang ya nah Dinda bro, apa tuh kira-kira ya simpang uang tidak kerja bertambah kayak apa ya langsung bertambah itu uang gitu loh. Apa hanya beli apa saja betul selebgram saya lupa ya apa Beli kalau tadi saham, saham ya digital. saham saya itu saya ya banyak sekali tuh Dr. Nas mari daripada uangmu tinggal di situ darahnya lebih saham terasa 2 tahun dari uang 500 juta jadi misalnya berapa ya Allah kalau saya punya orang tua prinsipnya harus berkeringat kalau mau cari rezeki yang halal thayyiban kalau menurut saya ya. Tapi kalau begitu hanya dipasang baru apa saya kira jelas sekali menurut saya riba ada taruhnya ya kalau menurut saya Ustaz apa saya keliru itu mungkin Ustaz memang penting sekali kita bahas ini terkait ini mumpun dari Dila ini ulang-ulang saya jadi teringat juga ini makasih banyak Ustaz ya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Nah, pada Ustaz. ya. Jadi memang pada prinsipnya kita itu harus menghindari utang gitu. Ya Ya, sedapat mungkin kita menghindari berutang. Ya, berutang ini hanya jalan terakhir kalau sudah terpaksa. Kalau kita sudah kepepet ya baru kita terpaksa kita berutang. Itu pun kalau kita bisa bersabar tanpa berutang, maka itu lebih baik. Ya, lebih baik seorang muslim untuk menghindari sedapat mungkin dia berutang kepada orang lain. Dan meskipun nanti mungkin dia prediksikan dia mampu saja untuk membayar. bayar Dan itu dulu di zaman Nabi orang berutang betul-betul karena kebutuhan. Baru orang kemudian berutang. Tapi di zaman sekarang ini ya kita memang terlalu dimanjakan dengan utang itu. Ya, karena segala sesuatu bisa diutang. Ya, segala ya sesuatu bisa diutang. Akhirnya kita menjadi terbiasa untuk berutang. Nah, ini gaya hidup yang sebenarnya seorang muslim harus menghindarinya. Ya, karena kalau kita meninggal dan kita punya utang, nah ini kan dulu Nabi ada sahabat yang meninggal ada utangnya, Nabi tidak mau sholatkan. Jadi Nabi bilang yang Masya lain Allah saja sholatkan. Supaya apa? Supaya orang takut berutang gitu ya. Nanti kalau kita mati belum bayar utang, nanti Nabi tidak mau sholatkan. Itu maksudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma Jadi sholli. gaya hidup seperti ini saya kira perlu kita hindari sebagai seorang Muslim ya untuk tidak memudah-mudahkan berutang itu tadi supaya kita bisa bisa merasa aman ya daripada tiba-tiba kita meninggal dunia sementara kita memiliki utang yang boleh jadi ahli waris kita tidak tahu kalau kita punya utang. Gitu. Ya itu Ustaz Nah, itu masalahnya ya. Kalau kita berutang sama tetangga, mungkin tetangga bisa bilang ya ada utangnya bapak sama saya. Ya. Tapi ya kalau ya yang ya begini-begini kan ya mungkin kita tidak tahu bahwasanya kerabat kita ini punya utang seperti itu. Uh, yang tadi terkait dengan kartu kredit malah bisa terkena riba malah. Kita dipinjamkan dulu, dibayarkan dulu oleh bank, nanti baru kita store ke bank uangnya. ya Nah, ini malah jelas ribanya kalau kita pakai kartu kredit yang seperti itu.
bank dulu bayarkan kita, nanti kita store ke bank dengan nilai lebih, maka itu adalah riba yang jelas diharamkan dalam Islam. Wallahu ta'ala. Makasih banyak Ustaz. Ya, Ya, barakallah. sama-sama. Baik Ustaz, kita lanjut Ustaz. Masih ada dua Silakan, silakan. penanya ini Ustaz. Saya bacakan di kolom chat dulu Ustaz. Ini Itu terkait. tahu ada Dr. Nesiana Oh iya, raise hand. iya dok. Ya Dokter Yana dulu dok. Dokter Nisana tapi dok, silakan. Jauh-jauh itu dari Sorako. Orang yang bulan madu. Ada komoderatornya ini, Di, komoderator. Lentong honornya Nina. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin Ustaz, saya bertanya tentang asuransi Ustaz. Ini mungkin asuransi jiwa atau asuransi kesehatan, karena ini merupakan satu dekat dengan profesi kami, Ustaz, dokter. Kalau sekarang itu kan Ustaz ada asuransi jiwa, asuransi syariah. Nah, yang saya tahu katanya itu dikatakan syariah karena dari awal akadnya itu adalah akad gotong royong, di mana peserta yang mendapatkan musibah, baik itu meninggal ataupun mungkin sakit, itu dia menerima sumbangan dari peserta lain gitu. Nah, tapi kan kalau kita lihat kan sebenarnya manfaat yang diperoleh oleh peserta itu kurang lebih sama dengan asuransi yang dulu ya, yang bukan syariah, karena sebenarnya peserta menerima manfaat lebih besar daripada premi ya yang dia bayarkan. Nah, mohon penjelasannya Ustaz terkait asuransi syariah ini. Ya, baik. Dalam asuransi ini ada prinsip yang dikembangkan oleh para ulama, itu prinsip takaful namanya. Takaful itu artinya saling membantu, saling menopang, atau gotong royong kalau istilah kita. Itu dasarnya dari di zaman Nabi ada satu suku namanya kaum Asy'ariyun. Ini orang-orang Arab dari Yaman. Disebutkan mereka itu kalau mereka menghadapi kesulitan, ya, maka semua mengumpulkan harta yang dimilikinya, yang punya banyak kasih, yang punya sedikit kasih, ya. Nanti setelah itu dibagi rata. Setelah itu dibagi rata. Jadi yang tadinya kasih banyak bisa dapat lebih sedikit, ya. Yang tadinya punya uang cuma sedikit bisa dapat lebih banyak, ya. Dan itu tidak dilarang gitu, dibolehkan. Perbuatan kaum Asy'ariyun, karena mereka itulah dia prinsip gotong royong, saling membantu. Jadi ada yang akan nampaknya rugi gitu ya. Karena itu dia memasukkan uang yang banyak, ternyata dia dapatnya sedikit. Ada yang nampaknya untung ya. Yang masukkan sedikit dia jadi dapatnya banyak. Itu prinsip mereka dalam saling tolong-menolong, dan dari situlah kemudian muncul prinsip takaful itu. Prinsip takaful di mana kita bergabung untuk saling menolong kalau nanti ada yang punya kebutuhan. Jadi sekarang kita masukkan dana kita di situ, ya, masing-masing masukkan setiap bulan misalnya bayar sekian sekian sekian. Nanti suatu ketika ada di antara kita yang sakit butuh, maka dia boleh gunakan dana tersebut. Yang lain yang tidak pernah sakit mungkin tidak akan pernah menggunakan dana tersebut, karena memang niatnya sejak awal adalah untuk membantu siapa di antara kita yang kemudian akan sakit nantinya, kita tidak tahu. Ya sama tadi dengan kaum Asy'ariyun tadi, yang ketika mereka kumpulkan dana mereka, yang prinsipnya membantu. Nanti ya akan ada yang mendapatkan sedikit. Ya kelihatannya rugi, tapi itu tidak rugi karena memang niat awalnya adalah bukan mencari keuntungan. Ya bukan mencari keuntungan, tapi niat awalnya adalah untuk membantu siapa di antara kita yang sama-sama berkongsi ini yang nanti akan mendapatkan kesulitan, maka dia akan terbantukan dengan dana yang kita kumpulkan. Itu adalah prinsip dalam takaful ya. Sementara dalam asuransi yang konvensional, ya dia tidak ada prinsip takaful seperti itu, ya. Dan pada sebagian asuransi yang konvensional dia malah dekat kepada kalau istilah kita al-qimar,
spekulasi, ya, yang bisa dihukum sama dengan perjudian. Ya, kalau Anda sakit Anda dapat, kalau ya tidak sakit ya dianggap hangus uang Anda gitu ya. Anda tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Jadi berangkat dari maksud ketika orang bergabung di situ yang membedakan antara takaful dengan selain daripada Allah Ta'ala. Izin Ustaz, saya menambahkan sedikit lagi, Ustaz. Kalau misalnya Ustaz ikut asuransi kesehatan, kemudian ternyata dalam perjalanannya saya sama sekali tidak mempergunakan uang yang saya masukkan, yang saya setorkan premi tersebut. Namun di akhir masa setoran, biasanya begitu Ustaz, saya jadi mungkin setelah 20 tahun, 30 tahun karena saya tidak pernah pakai, jumlah uang yang saya terima itu justru lebih besar daripada kalau kita jumlahkan selama ini premi yang saya setorkan. Apakah boleh seperti itu, Ustaz? Sama halnya juga dengan asuransi jiwa juga biasanya. Kalau kita tidak pakai, maka uangnya bisa kita tarik dan jumlahnya juga lebih besar. Apakah bisa, Ustaz, seperti itu? Itu apa ada kesepakatan sejak awal? Bahwa jika Anda tidak memakai, Anda akan bisa mendapatkan keuntungan dari uang yang Anda setorkan. Baik, Kalau Ustaz. ada kesepakatan sejak awal, maka itu sama dengan kalau kita menabung di bank konvensional. Yang sejak awal sudah dijanjikan bahwa akan ada kelebihan dari uang yang kita simpan di situ. Maka dia bisa terkena riba dari sisi tersebut. Berarti saya harus memastikan bahwa saya tidak mendapat keuntungan. Jadi kalaupun saya akan menarik kembali, maka jumlah tidak boleh lebih daripada premi yang selama ini saya setorkan. Ya betul. Kalau seperti itu maka tidak ada riba. Baik, Ustaz ya. Syukran atas penjelasannya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz. Ini masih ada satu pertanyaan, Ustaz, di kolom chat. Izin saya bacakan, Ustaz. Boleh, Ustaz ya? Ya. Silakan. Terkait dana haji yang ditabung langsung ke rekening haji. Misalnya penanya Dr. Reski menyebutkan 50 juta, apakah tidak perlu dikeluarkan, Ustaz? Karena ada yang bilang juga kalau dana haji tidak perlu dikeluarkan zakatnya. Ya, Fadhil. baik. Dia hukumnya sama dengan tabungan yang lainnya. Ya, sama dengan uang yang kita tabung. Kita tabung sendiri ya. Misalnya saya mau naik haji, saya tabung sendiri. Ya, 50 juta, 100 juta saya nabung nih. Maka dia akan terkena zakat. Ya, jadi ini kan cuma bedanya di mana kita menabung. Ya, ada yang menabung di tabungan haji, ada yang menabung di celengan misalnya. Ya, cuma itu saja tempat menabungnya yang berbeda. Tapi pada hakikatnya dia masih merupakan uang kita sehingga kita mesti mengeluarkan zakat. Wallahu ta'ala. Baik, ya. Ini ada beberapa poin juga Ustaz, yang mungkin saya perlu klarifikasi terkait tadi disebutkan bahwa kalau kita ingin mengeluarkan zakat 2,5% itu, misalnya kita ada perhiasan, hasil dagang, uang tabungan itu mesti digabung dulu, Ustaz, kan? Tadi, Ya, artinya kalau dia dipisah-pisah mungkin tidak kena zakat masing-masing. iya, Ya, boleh jadi kan? Ada iya, uang tidak sampai nisab, ada emas tidak sampai nisab, ya. Jadi bisa tidak keluar zakat. Padahal dia dari jenis yang sama, dari jenis yang sama. Karena itu ya kalau semua sampai nisab, oh ya otomatis pasti akan keluar sesuai perhitungan. Ya baik kita gabungkan atau tidak kita gabungkan. Kalau semuanya sampai pada nisabnya. Tapi jika tidak, ya maka ada kemungkinan kita tidak bayar zakat. Ya, kalau kita memisahkan antara uang dengan perhiasan dengan perdagangan kita. Karena itu karena dia sejenis nanti dikeluarkan oleh uang, maka dia digabungkan dan ketika digabungkan itu mencapai nisab maka dia wajib mengeluarkan zakatnya. iya, baik, Ustaz. Satu hal mungkin Ustaz terkait yang digabung ini, misalnya perhiasan mencapai haul terlebih dahulu, kemudian
eh, hasil dagang menyusul kemudian, uang tabungan menyusul kemudian. Haul mana yang jadi patokan kita untuk mulai membayarkan zakat, ya, Ustaz? Karena kan ini konsepnya digabung, Bang Ustaz. Bagaimana? Ya. Kalau dia konsepnya digabung, berarti kapan nilai gabungan itu mencapai nisab. Jadi bukan sendiri-sendiri kita lihat nisabnya. Kapan nilai gabungan itu mencapai nisab. Ya, maka di situ kita mulai menghitung haulnya. Oh iya, baik, Ustaz. Jadi bisa sendiri-sendiri juga sebenarnya tadi itunya tadi, tanpa digabung, bisa digabung, bisa juga sendiri-sendiri kalau Ya, masing-masing sudah kalau mencapai. masing-masing mencapai nisab bisa sendiri-sendiri. Nah, tapi kalau tidak, maka dia harus digabungkan sehingga dia bisa mencapai nisab. Ini nampaknya Boleh. ya, ya. Silakan Ustaz. Ada tadi poin penting juga saya Ya, mau ini kasih sedikit ya. silakan. Yang tadi Ustaz sampaikan terkait zakat ini ya. Kalau dalam istilah di farmasi itu ada istilahnya, Dr. Zul Ikram ya, stop of name ya. Jadi Ustadz, semua barang-barang kita ya, yang terpakai, yang kita beli, yang kita investasikan atau yang kita tidak pakai usaha atau investasi yang lain harus dihitung baik-baik semua ya pada akhir fase masa setelah masa ini selesai ya. Di stop of name itu memperlihatkan kondisi barang, jumlah barang, dan yang mana statusnya yang memang dijual atau kita miliki atau kita pakai atau tidak pakai. Begitu Ustadz ya? Apa saya sudah keliru ya? Saya belum terlalu paham Pak, apa tadi anunya? Kalau tiba masanya itu perhitungan, dalam bahasa farmasi itu kadang ada sebenarnya stock of name, dicek semua barang-barang yang kita miliki, yang terpakai, yang tidak dipakai, yang laku, tidak laku, investasi, tidak investasi, atau yang sementara dipakai, begitu ya Ustaz? Apa tadi saya Ya, keliru ya? ya betul. Ya, kita mesti memang mengecek Ya, barang-barang yang kita miliki. Jadi prinsipnya barang yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari itu tidak terkena zakat. Itu sudah ya, prinsip. Jadi semua yang kita pakai tidak terkena zakat. Harta kita yang 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 dizakati hanyalah harta-harta yang memang ditetapkan ada zakatnya dalam syariat. Emas, perak, uang, kemudian tadi tanam-tanaman, nanti ada hewan ternak, ya itu yang memang ditetapkan zakatnya dalam syariat. Selain daripada itu, maka dia tidak terkena zakat. Demikian pula barang-barang yang digunakan tidak terkena zakat. Nah, tinggal kita nanti melihat mana barang terkena zakat yang kita miliki. Ketika melihat barang yang kita miliki ini barang apa saja yang terkena ya, zakat. Nah, setelah kita tahu barang ini barang A, B, C, D, E, F, G yang terkena zakat, kita lihat nisabnya seperti apa. Ya, nah, kita sudah bisa nanti menghitung haulnya sehingga tidak akan terluput dari mengeluarkan zakat. ya. Makasih banyak Ustadz. Ini luar biasa nih. Dr. Ikramnya sudah jam 22 ini ya. Iya, Eh, dok. Betul. Antusiasmenya Satu dan naik di sini ya. Bermalam minggu audiens bersama ini. Ustadz. Kayaknya masih ada di ruang di Iya, chat tadi masih ada ada Ustaz teman satu lagi. ini dari Oh Dr. iya, Esti. masih ada. Masya Allah. Kalau zakat, Memang disiapkan sampai jam 1 dini hari di Kota Masya Allah. Masya Allah. Tapi Ustaz, ini kalau zakat penghasilan suami dan istri, apakah lebih baik dipisah atau digabung? Dengan catatan kalau dipisah tidak kena zakat, kalau digabung malah kena zakat. Jika Ya, mencatat belum. Ya, mohon penjelasan Ustaz. kalau masing-masing dari suami istri memiliki pendapatan sendiri-sendiri, maka dia tidak digabungkan. Ya, masing-masing punya harta gitu. Ya, istri apa yang dia dapatkan dari penghasilannya, pekerjaannya adalah harta milik istri dan tidak menjadi harta milik suami. Adapun suami, harta yang dia dapatkan adalah milik dia, tapi dia punya kewajiban menafkahi anak dan istri. Kalau istri tidak punya kewajiban menafkahi suami. Jadi kalau ibu-ibu punya pendapatan, simpan saja sendiri. Ya, nanti suami Anda yang menafkahi Anda. Kecuali kalau suaminya tidak mampu, mau dibantu boleh. Ya, ini itu namanya sedekah. Ya, istri bersedekah sama suami karena suaminya tidak mampu menafkahi dirinya dan anak-anaknya, maka dia boleh bersedekah pada suaminya. Ya, supaya suaminya nanti bisa menafkahi anak-anaknya juga. Tapi kalau suaminya mampu bernafkah, maka pendapatan istri adalah milik dia sendiri. Ya, tidak menjadi milik suami. Adapun pendapatan suami, ada yang milik dia, ada yang wajib dinafkahkan kepada anak istrinya. Jadi perhitungan zakatnya masing-masing.
ya masing-masing perhitungan zakatnya dan tidak digabung. Kecuali kalau ada memang harta yang disyarikatkan gitu. Misalnya dia mau beli tanah, uangnya tidak cukup, maka digabung dari uang istri dengan uang suami, ya. Maka tanahnya dimiliki bersama. Nanti kalau tanah ini mau dijual kena zakat perdagangan, ya, tapi masing-masing ada bagiannya dari zakat perdagangan itu. Karena dia menjadi harta syarikah, harta yang dimiliki bersama dan terkena zakat. Ya, tapi yang ketika masih dipegang sendiri-sendiri, misalnya uang, masing-masing punya rekening sendiri tabungan, maka itu tidak digabungkan. Karena dia bukan milik bersama. Ini dalam pandangan Islam ya, meskipun pandangan orang kebanyakan mengatakan ini harta milik bersama nih. Tapi sebenarnya dalam pandangan Islam itu bukan harta milik bersama. Ya, kecuali kalau memang dihadiahkan atau diberikan. Barulah dia berpindah kepemilikan dari pemberi hadiah kepada penerima hadiah, atau tadi ada harta yang memang dibeli secara bersama-sama dengan berfungsi atau bersyarikat antara suami dan istri. Allahu ta'ala. Nah, statementnya biasa itu apa, Dokter Ikram? Harta istri milik istri, harta suami milik istri ya. Iya, Berarti tidak ada yang milik suami dong. Iya kan, itulah makanya biar piring Ustaz namanya istri disebut di situ. itulah Islam memuliakan perempuan, Pak. Betul betul Ustaz. Ya, jadi cuma Kalau Islam agama yang memuliakan wanita ini memang. ya lanjut. Perempuan itu Iya, ratu dalam pandangan Islam, Masya Allah. Iya iya iya. baik. Masya Allah, ini tidak terasa Ustaz, hampir 2 jam kita Insya Allah. kita interaksi, diskusi. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin jika masih ada boleh barangkali Silakan. satu pertanyaan terakhir barangkali. Fadal. Ya, mantap. Boleh saya, Dokter Ikram? Ya, silakan Dok. Iya, kalau enggak Iya. bicara orang dari absen itu. Iya, betul. Karena tadi Dokter Ikram sudah mengumumkan bahwa ini adalah pertanyaan terakhir. Ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya cuma Salam. ingin memanfaatkan momentum ini, Ustadz. Mungkin di penutup Ustadz ada nasihat khusus untuk kita semua yang ada di sini untuk mengkondisikan diri kita pada situasi akhir tahun ini, Ustaz. Ya. Maksudnya ini Dengar, Pak Ustaz? maksudnya hukum merayakan Natal tahun baru atau apa ini maksudnya? Iya, iya, Pesan-pesan mungkin termasuk ya. itu, Ustaz. Iya, pesan-pesan untuk penguatan untuk kita, karena kadang-kadang begini, Ustaz, seperti orang-orang seperti kita ini kan, misalnya taruhlah kita secara pribadi atau keluarga sudah alhamdulillah sudah bisa mengkondisikan. Namun kemudian seperti kalau saya tidak Ustaz, Dokter Nas ini yang punya banyak kolega misalnya Bakar-bakar udang, pejabat, bakar-bakar ikan. iya, enggak, misalnya pejabat dan seterusnya itu ada kadang-kadang ada tuntutan-tuntutan seperti itu. Kemarin saja kesulitan harus mengucapkan selamat pada koleganya yang banyak. Wes, tematis sekali saya Ustaz merangkai kata-kata untuk mengucapkan selamat Natal kapan sudah jelas. Jadi saya bilang begini Ustaz, selamat berkumpul bersama keluarga, semoga berbahagia selalu. Kita tidak kasih, Seperti itu cuma maksud kita udah saya, kasih selamat teman-teman yang mesti juga kasih semua. Aduh, nanti bilang kita ini kenapa? Padahal kan tidak boleh Ustaz, toh, yang Natal itu. Iya, iya. Iya, iya itu maksud saya Ustaz. Iya, baik. Dan ini memang kadang-kadang menjadi dilema bagi kita, apalagi yang memiliki kolega-kolega tertentu. Meskipun ya secara prinsip dalam Islam ya hukumnya eh, ada banyak hal yang terkait di situ. Kalau misalnya terkait dengan perayaan Natal, itu kan ada terkait dengan akidah, terkait dengan ibadah, ya, terkait dengan hukum kewajiban mengingkari ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ajaran Islam. Kalau kita lihat pada perayaan Natal itu perayaan kelahiran Nabi Isa yang mereka yakini sebagai anak Allah. Nah, ini secara akidah kita mengatakan ya akidah yang batil, akidah yang syirik karena Allah tidak punya anak.
Yang kedua, pada hari itu mereka ada ibadah. Ya, yang mana ibadah itu ya kepada Tuhan yang mereka yakini, tadi yang diyakini sebagai anak Allah. Maka ibadahnya juga merupakan ibadah kesyirikan. Jadi sudah akidahnya wajib kita ingkari, itu akidah yang menyimpang. Ibadahnya juga tidak boleh kita campuri, karena di situ berlaku lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh ikut dalam dalam uh, ritual peribadatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bagaimana mengucapkan selamat? Kalau kita sudah tahu bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah hal yang mungkar dalam pandangan Islam, ya hari raya itu terkait dengan kelahiran manusia yang diyakini sebagai anak Allah. Maka kalau perintah Islam itu kan harus diingkari. Ya, Al-Quran mengatakan فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Siapa yang kafir kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang dengan tali simpul yang amat kuat. Artinya akidah kita itu baru dikatakan akidah yang kuat kalau kita melakukan dua hal. Pertama, beriman hanya kepada Allah sebagai satu-satunya sembahan. Yang kedua, harus mengingkari semua bentuk penyembahan kepada selain Allah. Jadi kalau kita hanya menyembah Allah, tidak musyrik, tapi kita juga masih membenarkan keyakinan yang lain, itu belum sempurna kita punya iman. Ya, jadi kita harus melakukan dua hal: mengimani Allah sebagai satu-satunya sembahan. Yang kedua, mengingkari semua keyakinan yang berbeda dengan keyakinan kita. Ya, jadi ketika orang merayakan hari Natal yang diyakini sebagai hari lahirnya anak Tuhan, kalau kita memberi selamat, maka kita melanggar. Karena seharusnya kita di situ mengingkari. Pamayakfur bitawud. Ya, sebuah akidah, sebuah ibadah yang jelas-jelas dimurkai Allah. Bagaimana mungkin kita mengatakan ucapan selamat kepada mereka? Maka di situ berlaku lakum dinukum waliyadin. Artinya mereka mau beribadah, silakan mereka beribadah. Mereka meyakini, silakan mereka meyakini. Kita tidak akan mengganggu, kita tidak boleh mengganggu ibadah mereka, tapi kita juga tidak boleh mencampur atau bercampur dalam ibadah tersebut sampai dalam ucapan selamat sekali. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tahun baru. Ya, tahun baru Masehi, dalam agama Nasrani itu ada ibadah sebenarnya pada tahun baru itu. Mereka punya ibadah, ada misa di malam harinya, dan keesokan harinya tanggal 1-nya juga ada ibadah di gereja. Jadi identik juga sebenarnya tahun baru itu dengan hari ibadah mereka. Ya, meskipun mungkin mereka tidak merayakannya dengan pesta, tapi mereka merayakannya dengan ibadah. Nah, yang aneh kalau kita orang Islam, kita merayakannya dengan pesta. Ya, sementara yang punya penanggalan sendiri merayakannya dengan ibadah. Ya, yang lebih parah lagi, orang bisa bilang begini: orang lain yang punya tahun baru, orang Islam yang mabuk. Gitu. Ya, Ya. orang lain yang punya tahun baru, orang Islam yang, ya naudzubillah ya, yang berzina. Ya, sampai ada yang saya dengar ceramahnya Ustadz Abdul Somad itu, katanya apa barang dagangan yang paling laku malam tahun baru, katanya kondom. Naudzubillah min dzalik. Itu Betul banyak, itu, Ustaz. ya, iya. Betul. Tapi Jadi banyak malah sekali. fenomenanya setelah Januari itu bulan Februari, Maret banyak yang abortus, yang keguguran. Iya, Itu fenomena. naudzubillah min dzalik. Nauzubillah salik. Ya. Jadi Sama ini, dengan Valentine's Day. ya betul. Jadi kita ada banyak kemaksiatan. Belum lagi kita mengikuti dalamnya tiup trompet itu, nunggu jam 12.00 trompet. Nauzubillah. Yang punya klakson mobil jenis. Ini trompet kan ibadah orang Yahudi sebenarnya. Terus pakai topi yang kerucut itu namanya topi San Benito. Topi itu dipakaikan ketika Ratu Isabella dan Raja Ferdinand menguasai Andalusia. Ya, mengalahkan kaum muslimin, mereka menguasai Andalusia dan mereka membunuh orang-orang Islam yang tidak mau murtad. Yang bersedia murtad itu diperintahkan pakai topi yang biasa dipakai malam tahun baru itu, topi San Benito namanya. Kerucut. Itu yang kerucut. Itu yang murtad. Jadi itu untuk membedakan antara orang Kristen asli dengan orang Islam murtad. Disuruh pakai topi tersebut. Nah, ini dipakai oleh orang Islam pada malam tahun baru. Padahal itu dulu adalah pakaian khusus yang dipakaikan kepada orang-orang yang murtad dari Islam dan masuk ke dalam Nasrani untuk membedakan mereka dari orang Nasrani asli. Jadi dari banyak sisi ini sebenarnya perayaan malam tahun baru ini adalah bertentangan dengan syariat Islam. Tapi dulu para sahabat dahulu
ketika mereka keluar dari Jazirah Arabia, mereka ke Persia, mereka ke Romawi, mereka melihat ada namanya perayaan dulu yang terkenal namanya perayaan Tahun Baru Nairuz. Tahun Baru Nairuz itu adalah perayaan tahun barunya orang Persia. Itu para sahabat Nabi mengatakan, barang siapa yang ikut merayakan Tahun Baru Nairuz dan dia mati dalam keadaan seperti itu, maka jika hari kiamat dia dibangkitkan bersama dengan orang-orang Majusi. Jadi para sahabat begitu menjaga ya untuk tidak ikut dalam perayaan tersebut. Jadi bagi kita ya tanggal 31 Desember, 1 Januari sama saja sebenarnya. Tidak ada bedanya. Justru kalau dari prinsip kita semakin bertambah waktu, semakin sedikit jatah hidup kita. Jadi sebenarnya itu waktu untuk introspeksi diri, bermuhasabah, justru bukan waktu untuk kita berpesta-pesta, tapi muhasabah diri yang memang juga muhasabah bukan cuma dilakukan di akhir tahun, tidak ya, muhasabah setiap saat. Setiap saat kata Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Hitung-hitunglah dirimu sebelum engkau dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim ya kita tidak perlu mengikuti baik itu Natal ataupun Tahun Baru, karena ini adalah merupakan kebiasaan yang datang dari luar Islam. Ya, sementara kita sendiri sudah punya hari-hari raya sendiri yang ditetapkan dalam ini kira-kira terkait dengan Natal dan Baru yang mudah-mudahan dengan bisa tetap jaga akidah kita dan jaga prinsip-prinsip keislaman kita dan tidak perlu kita mengikuti kebiasaan yang datang dari luar kaum muslimin. Wallahu ta'ala. Jazakallah khairan katsira, Ustaz. Ayakum wa ayakum. Masya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah, izin Pak Dekan, Ustadz, dan seluruh audiens. Akhirnya kita harus mencukupkan barangkali kajian kita di malam ini karena tidak terasa ini 2 jam dan terus terang masih banyak daftar pertanyaan Ustadz, tapi insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan tanyakan kembali terkait zakat ini. Dan beberapa mungkin poin kunci yang kami bisa simpulkan bahwa luar biasa syariat Islam mengatur tentang fikih zakat ini dan menghendaki harta yang kita miliki ini benar-benar bersih, tidak ada hak orang lain di situ. Dan sampai dari banyak aspek ini zakat dibahas secara rinci dengan haul dan nisabnya masing-masing. Alhamdulillah di malam hari ini kurang lebih 2 jam kita mendapat ilmu dan pencerahan dari Ustadz kita, Ustadz Syaiful Yusuf LCMA, Hafizahullah Ta'ala. Semoga Allah selalu menjaga beliau. Amin ya Rabbal Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, dan kami ucapkan jazakallah khairan katsira kepada pimpinan FK UMI, kemudian para kolega staf dosen yang bersedia membersamai dan juga para tendik, dan akhirnya kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami moderator undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.